Di sebuah sudut kumuh kota Buleleng, Bali, sebuah gubuk reot berdiri tegak, hampir roboh diterpa angin laut. Di dalamnya, Niwayan Seruni, seorang janda paruh baya dengan kulit yang telah digaris keriput oleh kerasnya hidup, sedang menumbuk cabai di cobek tua. Di sampingnya, putranya, Kadek Aditya Pratama, dengan tekun membaca buku pelajaran yang sudah lusuh. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, Wayan menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, memulung sampah di pagi buta, mencuci pakaian tetangga, atau menjadi buruh angkut di pasar. Penghasilannya tak lebih dari cukup untuk makan sehari-hari. Namun, di balik semua keterbatasan itu, ada satu impian besar yang terus ia pupuk di hatinya, melihat Kadek mengenyam pendidikan tinggi. Kadek adalah anak yang luar biasa. Ia selalu menjadi yang terbaik di sekolah, membawa pulang piala dan piagam yang digantung dengan bangga di dinding gubuk, menjadi secercah harapan di tengah kepungan kemiskinan. Janji di bawah langit malam. Malam itu, setelah seharian bekerja dan belajar, Ibu Wayan dan Kadek duduk di teras gubuk mereka, ditemani cahaya lampu minyak yang berkedip. Langit Buleleng bertaburan bintang. Kadek menatap ibunya dengan mata penuh kekhawatiran. "Ma, teman-teman mulai daftar kuliah. Kadek tahu biayanya besar sekali. Mungkin Kadek cari kerja saja setelah lulus SMA nanti," suaranya lirih. Hati Ibu Wayan perih mendengar ucapan putranya. Ia membelai rambut Kadek. "Tidak, Nak. Kamu harus kuliah. Kamu pintar. Mama tidak akan membiarkan bakatmu sia-sia. Mama akan lakukan apa saja," jawabnya dengan suara bergetar, lebih meyakinkan dirinya sendiri daripada Kadek. Sejak malam itu, janji di bawah langit malam itu menjadi pemicu bagi Ibu Wayan. Ia mulai bekerja lebih keras, lebih gila dari sebelumnya. Pagi-pagi sekali, saat embun masih membasahi daun, ia sudah berangkat memulung. Siang harinya, ia mencuci tumpukan baju tetangga. Sorenya, ia membantu berjualan di pasar, mengangkat karung-karung beras yang berat. Kakinya sering bengkak, punggungnya nyeri, dan tangannya kapalan. Tapi setiap kali rasa lelah itu datang, ia memejamkan mata, membayangkan Kadek mengenakan toga, dan senyum itu kembali terukir di wajahnya. Ia belajar mengatur keuangan dengan sangat ketat, tidak membeli apapun yang tidak penting, bahkan seringkali hanya makan nasi dengan lauk garam atau kerupuk. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia pisihkan di kaleng biskuit tua di bawah ranjang, tabungan impian untuk Kadek. Kerasnya perjuangan di bangku kuliah. Berkat nilai akademis Kadek yang cemerlang dan kegigihan Ibu Wayan, Kadek berhasil diterima di Universitas Udayana, jurusan Teknologi Informasi, dengan keringanan biaya. Namun, keringanan itu tetaplah berat bagi mereka. Biaya kos, buku, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya tetap menjadi beban. Kadek yang memahami betul pengorbanan ibunya, tidak tinggal diam. Ia mengambil beasiswa prestasi yang ditawarkan kampus, mengajar les privat matematika dan fisika untuk anak SMA setiap sore, dan bahkan bekerja paruh waktu di perpustakaan kampus di sela-sela jam kuliahnya. Malam hari, setelah seharian beraktivitas, Kadek seringkali masih harus belajar hingga larut malam. Lampu kamarnya, yang sering mati karena korsleting, membuat ia harus belajar di bawah cahaya senter ponsel. Ibu Wayan, yang sering terbangun karena batuk-batuk, akan melihat ke kamar Kadek dan tersenyum bangga. Sesekali, ia akan membuatkan segelas teh hangat untuk Kadek, menemani putranya belajar, meski matanya sudah sangat mengantuk. Ada kalanya Kadek merasa putus asa, ingin menyerah. "Ma, ini berat sekali," keluhnya suatu malam. Ibu Wayan memeluknya erat. "Tidak ada yang mudah di dunia ini, Nak. Tapi Mama yakin kamu kuat. Ingat, setiap tetes keringat Mama ini adalah doa agar kamu sukses," kata Ibu Wayan, memberikan kekuatan yang tak terhingga. Kata-kata itu selalu berhasil membakar semangat Kadek kembali. Puncak kebanggaan, wisuda dan lulusan terbaik. 4 tahun berlalu. Hari yang telah dinanti-nanti tiba, hari wisuda Kadek. Dengan mengenakan kebaya sederhana yang telah ia jahit sendiri dari kain perca yang ia kumpulkan, Ibu Wayan berangkat menuju gedung universitas. Di tangannya, ia membawa seikat bunga Kamboja yang ia petik dari halaman rumah tetangga, hadiah sederhana namun penuh makna. Ia duduk di barisan belakang, di antara ratusan orang tua mahasiswa lainnya yang mengenakan pakaian mahal. Namun, hati Ibu Wayan penuh dengan kebanggaan yang meluap. Ketika pembawa acara mengumumkan, Kadek Aditya Pratama, sarjana komputer, dengan predikat cum laude, lulusan terbaik Fakultas Teknologi Informasi,
seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Ibu Wayan tak bisa menahan air matanya. Putranya, kadek kecilnya, kini berdiri di atas panggung, gagah dalam toga hitamnya, menerima ijazah dan sebuah plakat penghargaan. Kadek menoleh ke arah barisan orang tua, matanya mencari sosok ibunya. Saat pandangan mereka bertemu, Kadek memberikan senyum lebar dan mengangguk penuh terima kasih. Senyum Ibu Wayan mengembang, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Inilah puncaknya. Semua pengorbanannya, semua penderitaannya, terbayar lunas. Awal baru dan bakti seorang putra. Setelah acara selesai, Kadek menghampiri ibunya. Ia memeluk Ibu Wayan erat-erat, tak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. "Mama, ini semua berkat Mama." "Terima kasih, Ma," bisiknya, suaranya tercekat. Ibu Wayan mengusap pipi Kadek. "Kamu yang hebat, Nak. Kamu sudah mewujudkan impian Mama." Air mata kebahagiaan membasahi pipi keduanya. Kini, Kadek Aditya Pratama adalah seorang software engineer di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Denpasar. Dengan gaji pertamanya, Kadek tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri. Ia langsung mencari sebuah rumah sederhana namun layak di pinggiran kota, jauh dari gubuk reot yang penuh kenangan pahit, dan mengajak ibunya pindah. Ibu Wayan akhirnya bisa beristirahat, tak perlu lagi memulung atau mencuci baju tetangga. Kadek juga mendaftarkan ibunya untuk berobat rutin, memastikan kesehatan sang ibu selalu terjaga. Kisah Ibu Wayan dan Kadek menjadi inspirasi di kampungnya, sebuah bukti nyata bahwa kasih sayang, ketekunan, dan pengorbanan seorang ibu adalah kekuatan yang mampu mengantarkan anaknya meraih bintang, mengubah takdir, dan membangun masa depan yang cerah.